Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik dan sukacita? Ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun kakak harap adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya ya di dekat adik-adik, biar ketika firman nanti, adik-adik nggak perlu lagi cari-cari Alkitab. Kalau belum, yuk di pause dulu videonya, ambil Alkitabnya, dan letakkan di dekat adik-adik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan beri pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih bisa kami peroleh, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dan juga mempersiapkan dan ikut beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemurahan yang Tuhan beri pada kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap pribadi kami, agar kami boleh fokus, agar kami boleh tekun dan juga bisa memahami firman yang akan disampaikan oleh kakak Layan nanti ya Tuhan. Banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, kami memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak memperoleh berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Adik-adik disilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang dan juga fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Sehat kan? Kakak Sherin sehat loh adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga semuanya pada sehat ya, keluarganya juga masih sehat, amin. Nah adik-adik kakak dengar PPKM udah dihapuskan kan dari Indonesia. Nah itu artinya virus COVID-19, virus corona udah mulai turun, udah mulai tidak menyebar lagi. Nah semoga tahun ini kita bisa bertemu secara langsung ya adik-adik ya, ibadah secara tatap muka, amin amin. Nah oke adik-adik, kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Nah mari kita buka Alkitabnya. Pembacaan kita dari hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 sampai 38. 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 sampai 38. Nah, adik-adik yang sudah mendapatkan bacaan Alkitabnya, maka ajak adik-adik semua untuk berdiri. Nah, lalu kita akan membaca Alkitabnya secara bersama-sama, oke? Dengan terang judul penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian.
Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Zuf bin Elkana bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya, bin Tahat bin Asir bin Ebiasaf bin Korah, bin Yizar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitab kita bahwa Daud mempersiapkan segala sesuatunya dalam perjumpaan umat dengan Tuhan. Nah, tadi kita baca ada yang menjadi pemimpin nyanyian atau yang biasa di gereja kita sebutannya kantoria. Adik-adik tahu kan kantoria? Nah, kalau dalam Alkitab tadi namanya pemimpin pujian atau pemimpin nyanyian. Kalau di gereja kita biasanya kita sebut kantoria. Itu loh yang nyanyi di sebelah orang yang main piano di gereja. Nah, adik-adik tahu kan? Jadi itu yang namanya kantoria. Oke. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kenapa sih suatu ibadah itu harus dipersiapkan terlebih dahulu? Dan harus dipersiapkan dengan baik adik-adiknya. Tidak hanya ibadah yang kita baca dalam Alkitab tadi ya adik-adik ya, ternyata ibadah kita, ibadah di gereja, ibadah kita sekarang ini, ibadah sekolah minggu, atau ibadah pelkat, atau ibadah keluarga itu harus dipersiapkan terlebih dahulu loh adik-adik. Ada yang tahu nggak kenapa harus dipersiapkan terlebih dahulu adik-adik? Bahkan pemimpin pujian atau kantoria sekalipun harus mempersiapkan lagu-lagunya terlebih dahulu adik-adik. Jadi mereka harus latihan dulu, tidak langsung menyanyi di gereja saat itu. Mereka hari-hari sebelumnya melakukan latihan dulu adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa semuanya harus dipersiapkan lebih dahulu? Adik-adik, kita mempersiapkan pelayanan kita dalam ibadah sebagai bentuk puji-pujian atau ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita selama ini. Nah, jadi kita melakukan persiapan itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan adik-adik agar bisa melakukan yang terbaik untuk atas pengucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Oke, nah kita ini nih adik-adik dipilih melayani ini tidak sembarangan loh adik-adik. Kita dipilih melayani ini sesuai dengan talenta yang kita miliki adik-adik. Seperti kantoria ya, yang punya pemimpin pujian. Mereka mempunyai talenta menyanyi, maka mereka dipilih melayani sebagai pemimpin pujian, sebagai kantoria. Nah, jadi mereka orang-orang yang melayani selama ibadah itu, mereka dipilih menjadi pelayan sesuai dengan talenta yang mereka miliki adik-adik. Nah, kakak ada cerita nih adik-adik, cerita tentang talenta ya adik-adik ya. Tapi kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik tahu nggak lagu ini nih, lagu dari Kidung Ceria nomor 261, judulnya Aku Berbahagia. Nah, pasti tahu deh adik-adik. Coba dulu buka dulu Kidung Cerianya. Pasti adik-adik tahu. Ayo, Kidung Ceria nomor 261, judulnya Aku Berbahagia. Yuk kita nyanyikan yuk. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, adik-adik tahu kan lagunya? Pasti tahu dong. Nah, adik-adik tahu nggak sih lagu yang barusan kita nyanyi ini tuh siapa sih yang menciptakannya? Tuhan Yesus, Kak.
Salah adik-adik. Bukan Tuhan Yesus ya yang menciptakan lagu tersebut, melainkan Tuhan Yesus memberikan manusia talenta agar bisa menciptakan lagu yang dapat digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi, bukan Tuhan Yesus yang menciptakan lagu tersebut adik-adik. Penciptanya adalah Fanny Crosby. Nah, ini dia fotonya adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan dia talenta untuk menciptakan lagu tersebut adik-adik. Nah, Fanny Crosby ini kok pakai kacamata hitam ya? Iya adik-adik, Fanny Crosby ini adalah wanita yang buta. Nah, tapi hebat banget ya, dia buta tapi bisa menciptakan sebuah lagu. Wah, keren banget tuh. Tapi Kak, kenapa Fanny Crosby bisa buta? Jadi ceritanya Fanny Crosby dulu waktu masih kecil, waktu dia belum menginjak umur 1 tahun, yaitu terkena flu adik-adik. Flu-nya itu meradang hingga menginfeksi matanya. Wah adik-adik, flu aja bisa bikin mata kita infeksi ya. Nah kalau gitu adik-adik kalau misalnya kena flu harus hati-hati. Nah jadi karena matanya infeksi, dia itu dibawalah ke dokter. Nah, tapi pas dibawa ke dokter, dokternya itu salah ngasih obat sehingga menyebabkan kebutaan di matanya. Nah, dan kemudian karena orang tuanya si Fanny Crosby ini tidak memiliki uang lagi untuk berobat, akhirnya mata Fanny Crosby ini tidak diobati adik-adik sehingga dia tumbuh buta. Nah, jadi wanita yang buta adik-adik. Nah, tapi adik-adik Fanny Crosby ini dia tumbuh dengan iman Kristen adik-adik, yang dibimbing oleh keluarganya, terutama oleh neneknya sendiri. Karena dia tumbuh dalam iman Kristen, maka dia dapat menciptakan 8.500 lebih lagu rohani loh adik-adik. Wah, keren banget itu 8.500 lebih. Wah, itu yang tadi kita nyanyiin tadi, Ku Berbahagia itu termasuk salah satu lagu yang diciptakan loh adik-adik. Keren banget kan? Kakak suka loh lagunya. Nah, kalau adik-adik nggak percaya itu ciptaan dia, adik-adik bisa lihat sendiri di Gedung Ceria tuh. Nah, kalau adik-adik tuh lihat tuh ada di bawah bait yang kedua tuh ya, ada namanya syair Blessed Assurance. Sebelahnya tulisan Fanny J. Crosby tahun 1873. Nah, itu bener kan adik-adik? Ternyata yang menciptakan adalah Fanny J. Crosby pada tahun 1873. Nah, keren banget ya adik-adik. Dia buta tapi bisa menciptakan sebegitu banyak lagu adik-adik. Dia menulis banyak sekali lagu itu karena ia tuh sayang banget sama Tuhan adik-adik. Tuhan itu telah memberikan kepadanya talenta yang sangat bagus dan memberikan dia kesempatan untuk hidup dan melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dia menggunakan talentanya dengan sangat baik ya adik-adik ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah tahu kalau Fanny Crosby punya talenta menulis lagu. Gimana nih dengan adik-adik semua? Talenta adik-adik apa nih? Kakak mau tahu dong. Kalau kakak Sherin sih talentanya ada. Kakak Sherin punya talenta bisa menyanyi, kakak ada talenta menggambar, kakak juga punya talenta menulis cerita. Nah, gimana adik-adik semua? Tahu nggak talenta adik-adik apa? Tapi adik-adik kan kita semua diberikan Tuhan talenta nih. Nah, adik-adik tidak boleh menyembunyikannya ya adik-adik ya. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus dipakai untuk memuji dan memuliakan namanya. Jadi tidak boleh disembunyikan adik-adik. Seperti Fanny Crosby tadi adik-adik. Dia mendapatkan talenta yang diberikan oleh Tuhan berupa dapat menulis lagu. Dan lagu yang ditulis adalah lagu rohani. Nah, itu sudah termasuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dia sendiri juga bilang bahwa dia menulis lagu itu karena dia sayang banget sama Tuhan. Dan dialah menciptakan lagu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia berterima kasih sekali kepada Tuhan. Dia mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan banyak sekali berkat kepada dia adik-adik. Kesempatan, memberikan talenta, seperti itu adik-adik. Jadi dia mengucapkan ungkapan syukurnya melalui talenta yang dia miliki adik-adik. Nah seperti itu. Jadi kalau kita semua punya talenta, kan kita semua punya talenta ya adik-adik ya. Tuhan pasti memberikan kita talenta. Nah, talenta yang kita miliki ini tidak boleh disembunyikan sama sekali adik-adik. Harus digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Misalnya adik-adik bisa bernyanyi, nanti adik-adik bernyanyi lagu-lagu
rohani, lagu-lagu kidung ceria, lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu gereja, atau adik-adik bisa menari. Nanti kapan-kapan kita dalam pertemuan tatap muka sekolah minggu dengan secara langsung, adik-adik kakak ajak lagi menari. Nah, jadi adik-adik, Tuhan tidak memberikan kita talenta untuk disembunyikan. Diingat ya adik-adik ya, melainkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus dipakai dan harus menjadi persembahan kepada Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan. Amin. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa menerapkan apa yang difirmankan oleh Kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Dari pagi tadi ya Tuhan, dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami sehingga berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur ya juga dengan cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari kakak layan kami tadi. Kami belajar agar mau menggunakan talenta yang kami miliki, yang telah Kau berikan kepada kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak menyembunyikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan, talenta yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan jadi anak-anak yang menggunakan talenta kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mempersiapkan ibadah kami dengan baik ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya cerita firman Tuhan yang telah kakak layan sampaikan kepada kami tadi dapat menjadi bekal bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami lepas hari ya Tuhan, sehingga firman-Mu ya Tuhan terus melekat pada kami ya Tuhan. Kami dapat melaksanakan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan, tadi kami saat mendengarkan cerita firman Tuhan, kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dengar-dengaran, duduk diam ya Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas bimbingan-Mu ya Tuhan, dari tadi ya Tuhan, membimbing kami dari awal ya Tuhan, juga termasuk dalam saat kami mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mendidik kami ya Tuhan, membimbing kami agar kami menjadi anak yang baik ya Tuhan dalam mendengarkan cerita firman Tuhan tadi ya Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami terus memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya terus diberikan, kami semua terus diberikan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Terus Engkau lindungi ya Tuhan, terus Engkau jaga ya Tuhan kesehatan kami ya Tuhan, diri kami ya Tuhan, keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami ya Tuhan, kakak layan kami semuanya ya Tuhan, orang ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan, Tuhan jaga ya Tuhan. Kami mengetahui ya Tuhan bahwa virus corona ya Tuhan sudah mulai menurun ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur sekali kepada-Mu karena Kau lindungi ya Tuhan selama ini ya Tuhan, selama 2 tahun lebih ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami
mendoakan yang terbaik ya Tuhan agar virus corona ini cepat hilang ya Tuhan, sehingga semua aktivitas dapat berjalan kembali normal lagi ya Tuhan. Kami dapat berkumpul ya Tuhan, beribadah di sekolah minggu ya Tuhan, secara tatap muka ya Tuhan, bersama-sama lagi dengan teman-teman kami, dengan kakak lain kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan atas penyakit yang baru-baru ini kami dengar ya Tuhan sedang menyebar ya Tuhan, yaitu virus atau penyakit hepatitis ya Tuhan. Kami berdoa kiranya teman-teman kami yang terkena ya Tuhan lekas sembuh ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan semoga ya Tuhan penyakit ini tidak menyebar luas ya Tuhan, semakin luas ya Tuhan, semakin banyak ya Tuhan, seperti virus corona ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan agar penyakit itu tidak menyebar luas ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk majelis ya Tuhan, kakak kami ya Tuhan, semua pengurus gereja ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam proses pelayanan yang mereka lakukan, agar mereka dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati agar tidak ada yang menghalangi mereka dalam proses pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati terus ya Tuhan. Tuhan berkati terus ya Tuhan. Tuhan lindungi terus mereka ya Tuhan dalam proses pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan kiranya lindungi terus Indonesia kami ya Tuhan. Berkati negara kami agar dapat dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, dengan hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga Indonesia kami ya Tuhan dapat terus aman ya Tuhan, dapat terus tentram dan dapat maju ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan sejenak tadi ya Tuhan, agar apa yang kami berikan tadi dapat dipakai gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, doa yang kami sampaikan ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu semuanya.